Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kamu kenapa keluar rumah kayak tadi? Terus kenapa mama kamu teriak-teriak seperti itu? Udahlah Kejora, kamu gak usah nanya-nanya, lupain please. Yang harus kamu tahu, sekarang aku udah kabur dari rumah, aku ninggalin kedua orang tua aku. Tapi aku janji, aku akan terus menjaga kamu, melindungi kamu. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Kenapa kamu ngelakuin itu? Hah? Kenapa sampai sebegitunya banget? Kenapa mama sama papa kamu tuh benci banget sama aku? Kejora please, aku minta sama kamu please, kamu lupain semuanya. Kamu gak usah nanya lagi sama aku tuh pusing. Gak bisa Raka, aku gak bisa ngelupain gitu aja dong. Kamu tuh gak jujur sama aku. Tolong deh kamu cerita semuanya sama aku ya. Kamu bisa gak sih? Gak usah nanya-nanya, gak usah maksa aku. Bisa gak? Aku tuh pusing banget. Raka, kamu pikir aku gak tahu? Adit udah bilang semuanya sama aku. Mobil aku meledak itu semuanya ulah papa kamu kan? Sekarang kamu cerita sama aku. Kenapa mama sama papa kamu sebenci itu sama aku sampai mau aku? Kenapa? Adit kamu bilang. Jadi kamu lebih percaya dia daripada aku. Adit udah nelantarin kamu, udah sakitin kamu, udah bikin kamu menderita. Aku selama ini care sama kamu, selama ini peduli sama kamu. Kenapa kamu lebih percaya sama dia daripada aku? Aku ini pacar kamu loh, Kejora sekarang. Jangan-jangan kamu masih cinta ya sama dia? Raka, ini bukan masalah perasaan aku sama Adit. Tapi kamu yang gak jujur sama aku. Aku memang pacar kamu sekarang, makanya kamu harus jujur sama aku. Kamu ceritain semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupin lagi. Iya, aku sayang sama kamu, tapi aku mohon banget sama kamu. Kamu jangan nanya-nanya, kamu jangan paksa aku untuk kasih tahu. Udahlah. Sekarang aku harus pergi. Aku banyak urusan. Kamu balik ke kantor atau pulang. Nanti kita ketemu, ya? Raka! Kalau kamu pergi, aku ikut. Kejora, please, kamu gak usah ikut aku. Ini pamflet apa, Raka? Apa maksud ini, Raka? Apa maksud ini? Jawab aku! Jawab, Raka! Apa maksud semua ini? Kejora. Alasan orang tua aku benci sama kamu karena kamu anaknya Pak Agung Subrata. Orang yang sudah nabrak adik aku sampai dia meninggal, sampai akhirnya mama aku gila dan membuat papa aku selingkuh dan melantarkan mama aku. Gak mungkin, ini semua gak mungkin. Dulu, waktu aku masih kecil, mama aku pulang membawa adikku dalam keadaan meninggal. Habis ditabrak lari. Dan mama aku bilang, pelakunya adalah pasangan suami istri. Tapi mereka langsung kabur. Mereka nggak mau nolong. Andai aja mereka nolong, andai aja mereka mau bertanggung jawab, mungkin nyawa adik aku bisa tertolong. Dan mereka adalah papa kamu sama tante Tias. Kamu kenapa gak pernah bilang sama aku, Raka? Kenapa kamu tutupin semuanya? Karena aku nggak mau kamu terluka, karena aku nggak mau kamu kenapa-napa, aku nggak mau berantem sama kamu, karena aku cinta sama kamu, karena aku sayang sama kamu, Kejora. Aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Kamu harusnya cerita semuanya sama aku, jadi ini semua gak salah paham. Aku juga berhak tahu. Aku gak enak banget sama papa mama kamu.
Aku juga harus minta maaf sama papa mama kamu. Begitu pula juga dengan papaku dan tante Tias. Raka, kalau gitu sekarang kita ke rumah mama kamu ya. Enggak, Kejora, enggak, jangan. Jangan. Aku nggak mau. Aku nggak mau masalah ini jadi tambah panjang. Aku nggak mau. Raka, maafin aku ya. Aku sama sekali nggak tahu tentang masalah ini. Kamu juga nggak cerita sama aku. Aku nggak tahu kalau kamu menyimpan kepedihan sampai seperti ini. Aku minta maaf banget ya Raka. Aku janji sama kamu. Aku bakal bawa papaku sama tante Tias untuk ketemu sama mama papa kamu ya. Enggak. Jangan, Kejora, enggak, jangan, Kejora, jangan. Jangan. Enggak. Pokoknya aku akan tetap nemuin mama papa kamu sama kamu atau tanpa kamu. Enggak, Kejora, please, jangan, Kejora, jangan, Kejora. Semoga lelahku pulang pergi Jakarta, Jogja, Jakarta terbayar lunas. Semoga rencanaku ini bisa mendatangkan proyek dan uang 2 miliar rupiah. Kalau rencanaku berhasil, Tias pasti akan semakin dekat dengan aku. Dan aku punya senjata untuk mengancam dan peras Tias. Ratih! Ratih! Siapa yang melakukan ini? Aku harus cek CCTV. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi selama aku pergi. Tias. Aku harus ketemu sama mama kamu. Enggak, Kejora, jangan. Mama. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ma. Tante kenapa? Mama. Tante gimana? Raka nggak boleh tahu CCTV ini. Aku harus simpan. Aku bisa jadikan ini senjata untuk ancam dan peras Tias. Papa. Mama kenapa ini, Pak? Papa juga nggak tahu, Raka. Papa baru pulang dari Jogja. Tahu Mama udah begini. Tapi Papa udah telepon para medis. Ma. Papa, tolong angkat, Pak. Angkat dulu, Pak. Bawa ke rumah sakit, Pak. Ini semua salah aku, Kejora. Harusnya aku nggak pergi nikahin Mama dan nggak perlu marahin Mama. Aku tahu kamu sedih banget, aku tahu. Tapi sekarang kamu tenang dulu ya. Kita tunggu mama kamu sadar supaya kita tahu apa yang terjadi setelah kamu tadi pergi, ya. Dok, Mama saya kenapa, Dok? Pasien mengalami kelumpuhan. Itu diakibatkan karena benturan yang begitu keras mengalami bagian kepalanya. Sehingga mengenai saraf motorik. Oh ya, beberapa saat lagi pasien akan kami pindahkan ke ruangan rawat. Jadi nanti pihak keluarga bisa menemui di sana. Ini pasti semua salah aku, Kejora. Kalau aku nggak marahin Mama, kalau aku nggak pergi, Mama nggak akan kayak begini. Udah, Raka, sabar. Aku mau minta maaf. Aku udah tahu semua ceritanya. Aku udah tahu kalau
papaku sama Tante Tias yang udah nabrak adiknya Raka sampai meninggal. Aku betul-betul minta maaf ya Om. Aku bakal sampaikan sama Papa dan sama Tante Tias untuk minta maaf sama Om dan sama Tante. Aku tahu betul rasanya gimana Om. Aku tahu Tante sama Om sangat-sangat sedih. Papa sama Tante Tias harus terima resikonya kan Om. Aku minta maaf ya Om. Sudahlah Kejora. Ini semua sudah terjadi dan ini bukan salah kamu. Jadi kamu nggak perlu minta maaf. Tapi nanti tetap akan aku sampaikan sama Papa dan Tante Tias untuk bisa ketemu sama Om dan sama Tante. Sabar ya Raka ya. Om, saya pamit dulu ya. Aku pamit dulu ya. Iya, Kejora. Gimana nasib istrinya Widodo itu ya? Dia selamat atau enggak? Duh, semoga nggak ada yang lihat saat aku nyerang dia tadi. Tapi kalau ada yang nolong dia, terus dia selamat gimana? Dia bisa cerita kalau aku yang serang dia tadi. Gawat ini. Aku harus pastiin istri Widodo itu nggak selamat. Apa sih? Kamu tuh kalau masuk ruangan ya, jangan ngagetin aku dong. Mama kenapa sih teriak-teriak? Enggak, Mama tuh kaget. Tadi Papa tiba-tiba masuk, kamu juga lagi. Papa! Papa! Tante! Papa, Tante Tias! Kejora? Oh, ya. Apa-apaan kamu pegang anak saya? Lepas! Baik, Tuan. Ada apa, Kejora? Hah? Kenapa kamu teriak-teriak? Pak, aku mau bicara penting sama Papa dan Tante sekarang. Astaga, apa ini ada hubungannya dengan istri Widodo yang terluka parah gara-gara aku ya? Kejora, mendingan kamu pergi dari sini. Kamu tuh cuma bawa masalah. Hehehe, apa? Diam kamu di sini. Pak, aku minta Papa sama Tante Tias jawab jujur. Apa benar kalian dulu pernah nabrak seorang anak kecil dan lari dari tanggung jawab? Papa akuin. Memang dulu Papa pernah nabrak seorang anak kecil. Dan Papa meninggalkan tempat kejadian begitu saja tanpa menghiraukan ibunya minta tolong. Sampai sekarang pun Papa menyesali kejadian itu. Papa nggak pernah lupain. Pak, kalau gitu Papa harus ikut sama aku ya, Pak. Papa harus ketemu sama keluarganya Raka. Karena anak yang Papa tabrak itu adalah adiknya Raka. Aduh, gimana ini? Kalau aku samperin mereka, nanti bakal ketahuan kalau aku yang udah bikin istrinya Widodo terluka parah. Kita nggak mau ikut. Apa-apaan sih kamu ikut-ikut campur segala? Udah deh, nggak usah ngurusin urusan orang. Kamu mendingan keluar aja sana, pergi! Ini urusan saya, Tante. Saya sekarang pacarnya Raka. Pak, maaf ya. Kalau Papa nggak bisa ikut sama aku ke keluarganya Raka sekarang, mereka akan laporin Papa sama Tante ke polisi. Papa ikut kamu. Tias, aku udah nggak mau kita jadi pengecut lagi seperti dulu. Kita datang, kita minta maaf. Kamu harus ikut.
Kalau kamu nggak mau, terserah. Kalau memang kamu lebih mau mendekam dalam penjara, terserah. Itu pilihan kamu. Tapi papa ikut. Ada aja deh masalah baru. Bikin aku makin stres.